Mari berikan pujian kepada Tuhan kita. Sorak dan tepik sorak kepada Dia yang daripadanya semua makhluk mendapat kehidupan. Dan oleh Dia kita bisa bertahan. Dan hanya bagi Dia segala kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Engkau tetaplah Allah yang setia, yang sanggup untuk diandalkan. Allah yang mengubahkan keadaan. Walaupun mungkin sangat sulit dan tidak mungkin, mustahil bagi manusia, tapi firman-Mu berkata, adakah yang terlalu sulit dan terlalu sukar bagi Allah dan bagi orang percaya. Dan demikianlah firman Tuhan. Loh, ini waktunya di mana pada hari-hari terakhir ini, ketika engkau mengalami kondisi ekstrim, engkau bisa mengandalkan aku, kata Tuhan. Dan karena aku memandang dari sorga, menilik setiap manusia. Dan engkau akan melihat ada perbedaan mereka-mereka yang hanya mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan uang mereka. Dengan mereka yang mengandalkan aku, kecukupan dan perlindungan-Mu, engkau akan melihat perbedaan besar terjadi. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya dan kami menerima kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Roh-Mu yang sedang menyatakan kebenaran firman-Mu akan menyingkapkan juga kebenaran yang memerdekakan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan untuk saudara. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan pada hari ini kita tahu hari-hari terakhir ini tidak mudah ya. Banyak orang mulai masuk dalam ketakutan, masuk di dalam kondisi yang tidak pasti. Mungkin tantangan demi tantangan, patah semangat, pajak tahun depan naik saudara. Dan ini membuat tidak mudah. Kelihatannya dari 11 ke 12%. Tapi sebenarnya secara persentase kan bedanya besar itu. Dan itu tentu tidak mudah kepada mereka yang berusaha. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 22. Bahwa Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan. Katakan Allah yang bisa diandalkan. Ya, jadi pengharapan kita itu ada kepada Allah yang kasih setianya itu bisa tetap dan tidak gagal sama sekali. Dia adalah Allah yang bisa diandalkan, Allah yang akan mengalami atau menjadikan perubahan, Allah yang juga kokoh, teguh dan tidak berubah. Nah mari saudara, pada hari ini kita akan melihat, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera. Nah saya mau mengajak kita semua membaca firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu, supaya kita bisa membaca dengan suara nyaring. Haleluya. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin saudara, silakan duduk. Ketika Daud berdoa ini, kalau kita melihat di ayat sebelumnya, kelihatan satu kontras yang pemazmur mau mengatakan tentang bagaimana Allah melihat kondisi kita. Allah yang memastikan keadaan manusia, Dia yang membentuk hati manusia, Dia yang membuat suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa itu ada. Tetapi juga Dia membandingkan, dikatakan bahwa raja-raja dunia itu mengandalkan kereta-kereta kuda.
Kita tahu bahwa pada waktu masa kuno, kereta kuda itu adalah alat perang yang sudah canggih. Kereta-kereta kuda itu adalah alat perang yang cepat, yang bisa menyerang dengan cepat, bisa membawa beberapa peralatan perang, dan juga bisa menembus benteng-benteng pertahanan musuh. Tetapi dikatakan bahwa kepada mereka yang mengandalkan semua itu, mereka akan sia-sia. Lalu dibuat kontrasnya, bahwa mata Tuhan memandang kepada orang yang takut kepada Dia. Kita akan melihat 3 hal tentang bagaimana Allah yang peduli kepada kita, kasih setianya tidak pernah gagal. Itu adalah alasan kita bisa berharap kepada Dia. Karena di luar daripada kesetiaan Tuhan ini, pengharapan kita menjadi pengharapan yang palsu. Pengharapan yang tidak bisa diandalkan. Pertama dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan melihat dan peduli terhadap umatnya. Katakan, Tuhan melihat dan peduli kepada saya. Sesungguhnya mata Tuhan. Tentu Tuhan tidak punya mata, tapi ini adalah ungkapan. Ungkapan mata Tuhan itu menunjukkan perhatian Allah yang konstan. A watchful eyes. Mata yang terus-menerus memperhatikan. Kalau bahasa kita bilang dipantengin gitu ya. Kalau bisa jangan berkedip. Dilihat, diperhatikan. Kalau anak-anak yang baru mulai mungkin berjalan, orang tuanya akan terus memandang anak itu kemanapun dia pergi. Takut nanti ada sesuatu terjadi. Allah memperhatikan kita dengan konstan. Ini penting, kata konstan. Karena ini tidak kita punyai sebagai manusia. Kadang-kadang kita bisa semangat, besok kita loyo. Tidak bisa kita konstan. Yang konstan orang bilang mesin, tapi mesin pun ada titik di mana dia harus berhenti. Dia harus overhaul mungkin. Saudara-saudara, tidak ada yang konstan kecuali Tuhan. Dan dikatakan bahwa Dia bisa menjaga kita siang dan malam. Mata Tuhan menjelajah siang dan malam. Tidak ada batasan waktunya. Kita pasti punya batasan di dalam berjaga-jaga. Diharapkan bisa konstan. Tetapi kembali lagi manusia tidak mungkin bisa punya kemampuan itu. Hanya Tuhan. Lalu dikatakan begini, Tuhan memandang kepada siapa? Mereka yang menaruh harapannya kepada kasih setianya. Nah yang kedua ini menarik. Kata kasih setia, katakan sama-sama kasih setia. Di dalam bahasa Ibrani ini kata ini unik. Namanya chesed. Boleh kita ngomong chesed. Chesed ya, bukan keset. Chesed. Ya, chesed itu artinya kasih yang tidak pernah gagal. Namanya chesed adalah kata yang dipakai ungkapan kasih Allah, kesetiaan Allah kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang didasarkan kepada perjanjian yang Dia buat sendiri dengan dirinya. Adakah Allah yang gagal? Jawabannya tidak. Adakah Allah yang one prestasi? Jawabannya tidak. Yang luar biasanya dari kata chesed ini ada 250 kali kata chesed ini ditulis di dalam perjanjian lama. Bukan hanya di dalam Mazmur, tapi sepanjang perjanjian lama kata chesed itu bahkan sampai pada ungkapan begini. Pada waktu bangsa Israel sedang memberontak, pada waktu mereka sedang jahat-jahatnya, dan satu-satunya yang layak diterima oleh bangsa Israel adalah penghakiman. Tapi justru di situ Allah memperlihatkan chesednya, kasih setianya. Ini yang tidak dimiliki oleh dewa-dewa lain di bangsa sekeliling orang Israel.
Dan ini yang kadang-kadang membuat mereka jadi malu sendiri. Karena Tuhan, Dia tetap adalah Allah yang adil, Allah yang kudus, tapi juga Allah yang peduli. Dia Allah yang memberi hukuman, tetapi juga Dia Allah penyedia. Dia Allah yang tegas terhadap disiplin, tapi juga Dia Allah yang berbelas kasihan. Ini satu pribadi yang sama. Dan yang paling luar biasa adalah kata Chesed. Karena kata ini menunjukkan Dia tidak mungkin gagal sebab Dia berjanji kepada dirinya sendiri. Di dalam perjanjian lama umumnya perjanjian itu antar dua belah pihak. Gambarannya begini. Misalnya saya membuat perjanjian dengan seseorang dan perjanjian ini harus didasarkan kepada sesuatu yang mahal. Dan yang mahal itu bukan emas. Bukan tanah. Apa yang mahal? Darah. Jadi ada yang biasanya ada suku-suku yang melukai lalu darahnya ditempel. Ini namanya perjanjian darah atau mungkin ditetesin lalu diminum. Tapi di dalam perjanjian lama adalah begini. Dan ini dilakukan oleh Abraham. Yaitu dua orang yang berjanji ini dibuat parit. Dibuat parit. Lalu dipotong hewannya itu belah dua. Ya, kepala bagian belakang dipotong belah dua. Lalu nanti darahnya tercurah ke tengah kan? Darahnya tercurah ke parit itu. Lalu kedua belah pihak ini jalan di atas darah itu. Jalan. Di antara kedua binatang itu mereka jalan. Dengan kata lain, mereka mau bilang begini, ini sebagaimana binatang ini mati, meneguhkan dan menjadi materai, maka bila ada salah seorang yang melakukan one prestasi, mengingkari perjanjian, dia harus mati. Nah, ada salah satu suku di Papua, seorang misionaris bernama Don Richardson. Dia ini seorang teknik, istrinya perawat. Masuk ke suku ini, suku kanibal. Dan ini bangsa terus perang dengan suku sekelilingnya. Dan Don ini berusaha memberitakan Injil karena dia berusaha berbuat baik, pertukangan gitu. Dan orang senang sama misionaris ini. Apalagi istrinya, karena istrinya perawat. Jadi kalau ada sakit, dia rawat dan segala macam. Tetapi Don hampir frustrasi karena perang terus ini suku. Gimana caranya? Sampai kemudian Don bilang, begini deh. Ini tiba-tiba dia dengar ada suku mau perang nih mereka. Udah siap-siap semuanya. Dia bilang, aduh saya capek sama kalian. Aku pulang aja deh. Dia bilang, jangan Bapak jangan. Kepala sukunya bilang jangan. Loh kalau kamu perang terus saya gak mau. Saya sudah berusaha untuk membuat kalian jangan mau menjadi bangsa yang terus berperang. Akhirnya dibawa ke lapangan. Ini tentara sukunya udah di sini, hadap-hadapan ini. Hadap-hadapan begitu. Lalu kepala suku di mana Don melayani ini maju. Dia bawa bayi. Anak kecil, bayi. Lalu bayi ini dicium sama dia. Dan semua tentara-tentaranya ciumin bayi-bayi ini. Pegang, cium. Pegang, cium. Pegang, cium. Semua. Setelah selesai, si kepala suku bawa bayi ini ke suku yang menjadi lawannya. Kepala sukunya pegang, cium. Lalu dia kasih ke semua tentaranya. Suruh pegang dan cium. Sudah selesai semua tentara itu mencium, tentara musuh. Dengan tanpa dikomando, sekejap itu tentara musuh menghilang ke hutan seberang. Don kaget, luluh itu kan anak kenapa diambil? Dan kepala suku ini bilang, Bapak, itu yang namanya anak jaminan.
selama anak itu hidup, tidak akan ada perang. Kami membuat perjanjian dengan anak itu, mereka juga buat perjanjian dengan anak itu. Tapi kalau kami dengar anak itu mati atau dilukai, tidak ada ampun, kami akan serang mereka habis-habisan. Waktu Don Richardson mendengar itu, dia bersuka cita. Dan dia bilang, aku temukan jalan memberitakan Injil kepada suku itu. Dan dia bilang, itulah yang Yesus kerjakan kepada kita. Dia menjadi anak pendamaian kepada kita. Selama kita pegang dia, tidak ada musuh yang akan berusaha menggapai kita. Tidak ada lawan yang akan berusaha menghancurkan kita. Kita aman dan kita tentram, kita damai. Dan haleluya, setelah itu saudara, Don memberitakan Injil lewat berita anak pendamaian ini. Dan semua suku itu terima Yesus. Dan sampai sekarang menjadi Kristen. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Yesus adalah anak pendamaian. Nah saudara-saudara, di dalam kembali lagi kepada perjanjian tadi, biasanya mereka berjalan dengan darah binatang itu. Tetapi kita tahu di dalam Kejadian 15, Allah mengundang Abraham untuk membuat perjanjian kan. Lalu Abraham memotong binatang itu. Darah sudah tercurah. Tapi kemudian dia begitu capek dan dia tertidur. Pada waktu dia tertidur, Tuhan datang dengan obor suluh yang terbakar itu. Dan dia berjalan di antara dua potong binatang itu. Di atas darah itu. Dan dia berjalan. Apa maksudnya? Allah tidak berjanji kepada Abraham dengan persyaratan, Abraham kamu harus ikut term and condition, syarat dan ketentuan. Tidak. Karena kamu bisa gagal Abraham. Aku berjanji untuk diriku sendiri dan demi diriku sendiri. Sehingga sekalipun kamu gagal nanti, aku tidak akan gagal untuk memegang perjanjianku ini. Haleluya. Dan itulah yang kita lihat di dalam sepanjang perjanjian lama. Bangsa Israel adalah bangsa yang paling keras dan tegar tengkuk. Bolak-balik dihakimi. Tapi mereka tetap ada sampai sekarang. Mana sekarang bangsa yang membesarkan Mesir itu? Namanya bangsa Put. Mana bangsa Edom? Mana bangsa Amon? Mana bangsa Asyur? Yang dulunya dengan kereta-kereta kuda yang hebat. Mana bangsa Babel? Sudah tidak ada. Sekali Allah marah sama mereka dihakimi punah saudara. Tapi kecuali bangsa Israel. Kenapa? Karena apakah mereka ini lebih baik? Enggak. Mereka kadang-kadang lebih jahat daripada bangsa sekitarnya. Tetapi karena Allah berpegang teguh kepada janji untuk dirinya. Dan dia mengatakan ini umatku. Mereka adalah umat perjanjianku. Maka aku berpegang pada headset itu. Sehingga sekalipun mereka gagal. Kalau mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya, berikan pujian. Yes, jadi sekalipun mereka gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Lalu kemudian ayat 19 dikatakan, melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Kenapa kita bisa bersandar dan berharap kepada kasih setia yang tidak pernah gagal ini? Sebab kuasa Allah itu sanggup untuk melindungi kita. Sanggup bukan cuma melindungi, tapi juga sanggup untuk memelihara kita. To protect and to provide. Dikatakan pada masa kelaparan, Tuhan sediakan kecukupan. Amin. Dan ini sudah kita lihat di dalam masa-masa COVID. Sudah kita lihat pada masa-masa terjadinya keadaan sulit, ekonomi yang sulit. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya kok nggak ada jalannya, tapi kok mereka justru diberkati. Apakah mereka spesial? Jawabannya bukan. Tapi mereka meletakkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan.
Ini menjadi satu jaminan kepada kita bahwa Tuhan peduli. Tuhan melindungi kita, Dia memperhatikan kita, Dia memelihara kita, Dia melindungi kita karena kasih setianya. Amin. Ingat terus kata hesed itu. Dia tidak tergantung kepada kondisi kita. Enggak. Karena kadang-kadang kita ini walaupun sudah diselamatkan masih aja kadang dablek ya. Keras kepala, tidak taat, mau berontak, mau hanya mengikuti keinginan kita sendiri. Tapi di situ pun Tuhan menantikan kita. Kasih setianya yang luar biasa. Itu sebabnya semakin kita memikirkan kasih setia Tuhan, semakin kita sadar bahwa respons yang terbaik yang kita bisa lakukan apa? Hidup taat. Hidup taat. Jadi taat itu bukan untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan perkenaan. Jangan, salah. Salah. Respon orang yang diselamatkan itu karena melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan itu cuma satu. Hidup taat. Kemarin kita katakan, orang yang berharap itu cirinya cuma satu. Melakukan kebenaran. Itu orang yang punya pengharapan. Dia melakukan kebenaran. Karena seringkali orang dunia mengatakan bahwa orang yang punya pengharapan adalah orang yang senantiasa optimis. Bisa gak kita optimis all the time? Gak bisa. Gak bisa kita optimis. Sekalipun saudara adalah orang yang paling ekstrovert. Tetapi bisa gak kita hidup di dalam kebenaran setiap saat? Bisa. Karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kita. Dikatakan cirinya orang yang takut akan Tuhan. Siapa itu orang yang takut akan Tuhan? Orang yang mengandalkan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Mata Tuhan menilik mereka. Nah, yang kedua saudara, untuk menantikan pengharapan dalam iman. Ayat yang ke-20 dan 21. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Dikatakan menantikan Tuhan. Katakan sama-sama menantikan Tuhan. Yesaya 40. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Bapak Ibu mesti tahu konteks ayat itu ya. Itu ayat disediakan kepada orang Israel yang sedang ada di daerah pembuangan Babel. Padahal Yesaya nulis itu nanti baru 100 tahun kemudian loh orang Israel itu dibuang. Tapi dia udah siapkan firman dari nubuatan itu. Dikatakan kamu menantikan. Lalu seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Di tempat lain, ungkapan Allah adalah seperti induk Raja Wali yang akan menyelamatkan anaknya dengan segera. Bapak Ibu yang pernah lihat Raja Wali terbang dan kemudian dia mengambil ikan di laut, saudara, menarik sekali. Dia bisa terbang dengan, dia seperti diving gitu. Dan kemudian dia, kakinya itu sudah begini. Dan ikan itu walaupun masih dia berenang begitu, dia tangkap dan dia terbang dia. Saudara, pertolongan Tuhan itu seperti Raja Wali yang dengan sigap turun dan kemudian mengangkat dan terbang tinggi. Ini loh caranya Tuhan menolong kita. Jangan coba mendikte Tuhan. Jangan. Tuhan mesti kayak gini jalan keluarnya. Kalau nggak kayak gini nanti susah. Menurut saudara susah. Tapi cara Tuhan jauh lebih baik daripada cara orang dunia. Amin.
Apa cara kita sendiri? Karena Tuhan bisa menyelamatkan kita right away. Itu sebabnya perhatikan baik-baik firman ini. Karena ini berlaku di dalam doa. Dikatakan pada waktunya Tuhan bersegera. Berarti kalau itu sudah waktunya, saudara akan kagum. Karena caranya kok cepat sekali. Because it's already his time. Tapi kalau belum waktunya, mau saudara ojo-ojo, mau saudara puasa, nggak dapet. Pernah coba itu? Saudara ngemis-ngemis sama Tuhan. Saudara bahkan ngancem-ngancem Tuhan. Ya, Tuhan kalau kau nggak jawab, aku berhenti melayani. Ini banyak teroris-teroris rohani saudara ini. Ya. Kalau kamu nggak jawab Tuhan, kalau nggak sediakan duitnya hari ini, jam 2 nanti. Aduh, menantikan Tuhan itu adalah tindakan aktif. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada janji. Kepada janji. Jadi jangan menantikan Tuhan sambil tidur-tiduran. Tetapi pegang firman, ingatkan Tuhan akan firman. Kalau saudara sakit, saudara ingat inilah janji Tuhan, ingatkan Tuhan akan janjinya itu. Menantikan Tuhan dikatakan harus secara aktif. Dikatakan dialah yang menolong dan menjadi perisai. Katakan dia penolong dan perisai. Perhatikan Bapak Ibu, bukan yang lain, dia. Nah ini dari mana perbandingannya? Raja-raja mengandalkan kuda. Tapi siapa kita punya perisai? Siapa pertolongan kita? Cuman satu, Tuhan. Dialah pertolongan kita. Dialah yang berperan aktif. Di dalam iman kita perlu menaruh sukacita kita. Nah ini penting saudara. Orang yang beriman itu tandanya adalah bersukacita. Amin. Tetap memuji Tuhan walaupun keadaannya sulit. Ya karena dia, sekali lagi saudara, karena dia. Dia tadi sudah menjadi perisai kita, dia menjadi penolong kita. Sekarang karena dia Tuhan aku bersukacita. Bukan karena naik gaji, haleluya. Kalaupun datang ya puji Tuhan. Ya tapi biasanya gitu ya. Apa namanya? Itu pun akan segera berlalu. Ya kan? Ya toh, baru terima langsung berlalu, potong sini, habis saudara di ujung. Ya kan? It shall come to pass. Datang lalu passing selesai saudara. Ya, masuk di sini langsung dipotong, habis saudara di ujung sana nggak dapat apa-apa kita. Waktu saya di Filipina itu ayat benar-benar menjadi itu ya. It shall come to pass gitu ya. Datang langsung hilang tuh. Habis semuanya. Teman-teman di Filipina begitu. Gajian itu nggak ada sisanya. Udah langsung dipotong, tuh ujungnya habis. Dia cuma lewat doang di dalam rekening. Ya. Tapi di dalam rekening langsung dimakan semuanya. Serat, dipotong sini, potong sana. Saudara-saudara, tapi dikatakan karena dia kita bersukacita. Berarti bersukacita dalam iman kepercayaan, kita bisa menjadi tenang di dalam penantian kita. Kenapa saudara? Perhatikan ini. Karena namanya. Nama Tuhan adalah karakter Tuhan kan? Nama Tuhan, begitu banyak nama Tuhan, menunjukkan karakteristik, kemampuannya, atributnya, sifatnya, kemampuannya. Dan dikatakan kita bersukacita kepada namanya yang kudus yang kita percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau berharap, pertama, apa yang saudara mau harapkan dulu? Misalnya penyediaan. Maka apa nama Tuhan untuk penyediaan? Jehovah Jireh. Maka kita bisa mengatakan, Tuhan aku berharap kepada Engkau Jehovah Jireh. Engkau menyediakan. Engkau berharap untuk kesembuhan. Namanya Jehovah Rafa. Tuhan aku berharap kepada namamu yang adalah nama kesembuhan. Engkau berharap kepada tuntunan. Namanya Jehovah Rohi.
Allah yang adalah gembala kita. Tuhan, namamu yang kudus itu menggembalakan dan menuntun aku. Oh Tuhan, aku mengharapkan reward dari pekerjaanku. Udah capek-capek kerja, cuma digaji 2M. Makasih mas. Ya kan 2M kan? Ya, makasih mas. 2M saudara. Tapi saya mau mengatakan saudara perlu percaya bahwa Tuhan menyediakan saudara reward. Amin. Maka lihatlah namanya yang kudus. Siapa nama yang kudus untuk Allah sebagai imbalan? Jehovah Gemolah. Katakan gemolah. Bukan gemulai. Gemolah. Artinya Allah yang menjadi rewarder. Pemberi imbalan. Tidak ada, kata kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan ini kok kerjanya kerja bakti sih, saya udah habis-habisan kok cuma kerja bakti. Malah cuma itu tadi, makasih mas. Tuhan kasih lewat yang lain. Tapi dia adalah Allah pemberi imbalan. Jadi jangan tunggu-tunggu kapan ini PK-nya, udah pulang aja. Gitu. Kalau dia lupa, biarin aja itu urusan Tuhan. Lihat namanya dia, perhatikan Allah bertarung demi namanya. Dan namanya lah nama yang kudus. Dan yang terakhir saudara, kita perlu membangun doa yang penuh pengharapan, tak berkeputusan. Ayat 22 ini adalah bentuk doa. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap ke kasih setiamu ya Tuhan. Kata-kata kiranya itu adalah bentuk ungkapan doa. Kiranya, may your loving kindness be with us. Ini satu pengharapan yang berakar kepada kembali lagi headsetnya Tuhan tadi itu. Kasih setia Tuhan. Dan pengharapan itu kembali lagi saudara tidak tergantung keadaan sekeliling kita. Jadi kasih setia Tuhan tidak tergantung kepada kondisi negara, ekonomi atau apa. Dia menyediakan kepada kita pada waktunya. Amin. Nah sekarang bangunlah harapan saudara itu yang menyelaraskannya dengan rencana Tuhan setiap hari. Bagaimanapun hidup kita setiap hari harus kita sinkronize dengan kehendak Allah setiap hari. Kalau saja gadget harus diupdate secara reguler. Hidup kita, pikiran kita, kehendak kita, rencana kita, agenda kita perlu kita selaraskan. Update dengan apa yang Tuhan inginkan. Berdoa, Tuhan aku ingin diupdate supaya 2025 perjalananku, kehidupanku akan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, saya mau tutup dengan ini. Sumber harapan kita yang kokoh dan terandalkan hanyalah di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah mengecewakan kita. Dan hari ini kalau saudara merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama saya, itu adalah tipuan iblis. Dia peduli. Dia menjaga kita dengan telaten, memelihara kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kami bersyukur Bapa saat ini untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.